Halo semua, kembali lagi di Kampus Gratis. Sekarang mari kita bahas kritik dan evaluasi karya, yaitu teknik kritik dan evaluasi karya seni dan desain, praktik memberikan dan menerima umpan balik konstruktif, dan yang terakhir, diskusi dan analisis karya siswa. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, mari kita bahas contoh kasus dan pertanyaan pemicu. Kesendirian di tengah kota adalah sebuah lukisan abstrak yang menggambarkan sosok manusia kecil yang dikelilingi gedung-gedung tinggi dengan warna-warna monokrom dan aksen merah di beberapa titik. Kita dapat menganalisis lukisan ini menggunakan berbagai teori. Dalam teori model Feldman, lukisan ini dapat dianalisis dengan 4 hal, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasinya. Dalam deskripsi, lukisan ini menampilkan seorang sosok kecil dengan ekspresi yang tidak jelas, terhimpit di antara bangunan tinggi dan yang berwarna abu-abu. Selanjutnya ada analisis formal, yaitu dominasi warna monokrom menciptakan suasana suram, serta aksen merah memberikan fokus perhatian dan kemungkinan simbolisasi emosi tertentu. Interpretasi model Feldman, lukisan ini dapat merepresentasikan perasaan kesepian di tengah hiruk-pikuk kota besar. Lalu evaluasi dalam model Feldman, yaitu karya ini berhasil menciptakan emosi yang kuat dengan teknik komposisi yang baik dengan warna yang efektif. Jika kita menggunakan analisis melalui kritik strukturalisme dan semiotika, dapat dilihat bahwa bangunan yang menjulang dapat diartikan sebagai simbol keterasingan, dan warna merah yang digunakan bisa menunjukkan ketekanan psikologis atau kehidupan yang tetap ada di tengah kesepian. Jika menggunakan analisis kritik kontekstual, karya ini dapat dikaitkan dengan urbanisasi yang semakin meningkat dan dampaknya terhadap kesehatan mental individu. Lalu jika kita menggunakan analisis berdasarkan kritik ekspresif, seniman dapat mungkin menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pengalaman pribadi tentang isolasi dan menyampaikannya melalui simbolisasi visual. Mari kita bahas karya ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana warna dan komposisi dalam karya Kesendirian di Tengah Kota mempengaruhi interpretasi audiens? Warna monokrom menciptakan nuansa suram dan hampa, sementara aksen merah memberikan titik fokus emosional. Komposisi yang menempatkan sosok kecil di tengah gedung tinggi dapat memperkuat kesan ketidakberdayaan dan keterasingan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendekatan kontekstual dapat membantu memahami pesan dari karya tersebut? Dengan melihat konteks urbanisasi dan dampak sosialnya, karya ini bisa diinterpretasikan sebagai kritik terhadap kehidupan kota yang seringkali membuat individu merasa terisolasi meskipun dikelilingi banyak orang. Lalu pertanyaan yang terakhir yang cukup menarik adalah, jika seniman ingin membuat karya ini lebih ekspresif, elemen apa yang bisa ditambahkan atau diubah? Seniman bisa memperkuat ekspresi emosional dengan memperjelas gestur sosok manusia, menggunakan warna yang lebih kontras, atau menambahkan simbol-simbol lain seperti bayangan atau garis yang lebih dinamis untuk menciptakan rasa gelisah atau perasaan yang mendalam. Mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu teknik kritik dan evaluasi karya seni dan desain. Yang pertama ada model kritik Feldman. Model kritik ini dikembangkan oleh Edmund Burke Feldman dan terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah deskripsi, di mana seorang kritikus atau individu yang akan melakukan kritik karya melakukan observasi objektif terhadap karya seni tanpa interpretasi atau opini pribadi. Lalu, dapat dilakukan analisis formal, di mana seorang individu dapat menganalisis bagaimana elemen visual diorganisir dalam karya tersebut. Setelah itu baru dilakukan interpretasi, di mana seorang kritikus dapat melakukan pemahaman makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman atau desainer. Lalu terakhir dilakukan juga evaluasi dan judgement terhadap karya tersebut, di mana penilaian terhadap kualitas karya berdasarkan kriteria yang sudah dibuat. Teknik yang selanjutnya adalah teknik strukturalisme dan semiotika. Pendekatan ini menganalisis bagaimana elemen dalam karya terstruktur untuk menyampaikan makna. Kritik strukturalisme dan semiotika memandang bahwa sebuah karya seni atau desain memiliki sistem tanda yang dapat dipahami melalui hubungan antara elemen-elemennya. Yang pertama, mari kita bahas kritik strukturalisme. Strukturalisme adalah kritik yang melihat karya seni sebagai sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Dalam kritik strukturalisme, terdapat beberapa aspek yang dianalisis, yang meliputi struktur formal, relasi antar bagian, struktur naratif, dan pengaruh untuk konteks budaya dan sosial. Di sisi lain, terdapat kritik semiotika. Semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol dalam suatu karya seni atau desain, serta bagaimana tanda tersebut dikomunikasikan kepada audiens. Dalam kritik semiotika, analisis dilakukan berdasarkan denotasi, konotasi,
kode visual, dan mitos dan ideologi yang ada di masyarakat. Teknik selanjutnya adalah kritik kontekstual, di mana pendekatan kontekstual dalam kritik seni dan desain. Teknik selanjutnya adalah kritik kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam kritik seni dan desain menempatkan karya dalam lingkungan sosial, budaya, dan politik, serta historis yang melingkupinya. Kritik ini menekankan bahwa pemaknaan karya tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal yang membentuknya. Beberapa aspek yang dikaji dalam kritik kontekstual meliputi latar belakang sosial budaya, sejarah dan perkembangan, identitas dan representasi, serta pengaruh politik dan ekonomi dalam karya. Teknik yang terakhir adalah kritik ekspresif kontekstual. Kritik ekspresif berfokus pada dimensi emosional dan subjektif dari karya seni atau desain. Pendekatan ini menilai bagaimana sebuah karya mencerminkan perasaan, pengalaman, dan kepribadian senimannya. Beberapa pertanyaan yang diajukan saat kita melakukan kritik ekspresif adalah, apakah karya ini mencerminkan emosi atau pengalaman pribadi penciptanya? Bagaimana perasaan audiens ketika melihat atau berinteraksi dengan karya ini? Apakah elemen visual dan komposisi mendukung ekspresi emosional dalam karya? Dan yang terakhir adalah seberapa kuat hubungan antara karya dan pengalaman hidup senimannya.